Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang kejadian ketika beliau Isra Mi'raj. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang. Beliau menceritakan dari awal sampai akhir dalam peristiwa Isra Mi'raj. Beliau bersabda, utitu bil buraq wa huwa dabbah abyad tawilun fawqa al himar wa duna al baghl wa yada'u hafirah inda muntaha tarfihi. Beliau sabdakan, jadi datangkan kepadaku buraq. Buraq ini adalah hewan yang warnanya abyad, warnanya putih, dan ia sangat panjang. Namun ukurannya lebih kecil dari keledai dan ukurannya lebih besar, ya. Lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagol. Bagol ini adalah anak kuda, ya, atau peranakan antara keledai dan kuda. Dan buraq itu, sabda Nabi SAW, meletakkan telapak kakinya dengan jarak sejauh ujung pandangan. Kemudian beliau bersabda, "Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis." Kemudian aku menggunakan itu buraq, menungganginya, dan sampai aku ini menuju kepada Baitul Maqdis. Sampai di Masjid Baitul Maqdis, yaitu yang ada di Palestina. Dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau sabdakan, "Parabattuhu bil halqah allati yarbitu bihil anbiya. Thumma dakhaltu al masjid fasallaitu fihi raq'atain thumma kharajtu." Maka lalu saya mengikat itu buraq itu, ya, di tempat di mana biasanya para anbiya, para nabi mengikat kendaraannya. Kemudian saya masuk ke dalam masjid mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian saya keluar. Nah, ketika saya keluar, faja'ani Jibril alaihissalam, datanglah Jibril kepada saya, bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Maka Jibril ini membawa ina', yaitu sebuah tempat minuman, dan isi minuman ini, ya, 2 tempat minuman yang isinya satu khamr dan yang satu itu laban. Itu satu minuman khamr, ya, minuman keras, dan yang satu itulah susu. Fakhtartul laban, maka aku memilih daripada susu untuk saya minum. Faqala Jibril, lalu Jibril mengatakan, faqala Jibril alaihi salatu wassalamu ikhtarta al-fitrah. Maka kata Jibril, engkau ini memilih sesuai dengan fitrah, yaitu memilih suatu yang baik, suatu yang diperintah Allah SWT. Pilihan yang baik, pilihan yang bagus. Summa araja bina ila samai fastabtaha Jibril. Faqila man anta, qala Jibril. Qila wa man ma'ak, qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi, qala qad bu'itha ilaihi. Faputiha lana fa idza ana bi Adam farahhaba bi wa da'a li bi khair. Kemudian beliau, thumma araja bina ila samai, maka beliau Jibril membawaku naik menuju ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu, itu pintu langit yang pertama. Maka di dalam langit itu ada yang mengatakan, siapa kau? Maka Jibril menjawab, aku Jibril. Dengan siapa kau? Maka Jibril mengatakan, dengan Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apa dia telah diutus, diperintah? Jibril menjawab, iya, dia diutus, diperintah, ya, digerakkan, diberangkatkan untuk menuju ke sini. Maka pintu pun terbuka. Ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam, dia menyebutku, kata Nabi, dan mendoakan kebaikan untukku.
Summa araja bina ila as-sama'i tsaniyah fastabtaha Jibril alaihi salam faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi ibn al-khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullah alaihima farahaba wa da'awali bi khair. Kemudian kami pun naik ke langit kedua dan Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit kedua. Jibril ditanya, siapa kau? Jawab Jibril, aku Jibril. Dengan siapa kau? Jawab Jibril, aku dengan Muhammad. Apakah dia diutus? Maka Jibril menjawab, ya, dia diutus. Maka dibukakanlah pintu langit kedua dan saya bertemu, kata Nabi, sabda Nabi, dengan Nabi Isa putra Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka menyambutku dengan baik, dengan bagus, dan mendoakanku kebaikan. Summa araja bi ila sama'i tsalitsah fastabtaha Jibril faqila man anta qala Jibril faqila man ma'ak qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam idza huwa qad a'tiya syatral husni farahaba wa da'a li bi khair. Kemudian kami pun berangkat ke langit yang ketiga dan Jibril minta dibukakan pintu. Maka Jibril ditanya oleh penghuni langit ketiga, siapakah engkau? Yang menjawab, aku Jibril. Dengan siapa engkau? Dengan Muhammad, kata Jibril. Kemudian apakah dia diutus? Iya, dia diutus. Maka kami pun dibukakan pintu langit ketiga dan di sana kami bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang diberi separuh dari pesona keindahan dunia, kata Nabi. Masya Allah, separuh daripada keindahan dunia saking gagahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dia Nabi Yusuf menyambutku dengan baik dan mendoakan kebaikan bagiku, kata Nabi. Summa araja bina ila sama'ir rabi'ah fastabtaha Jibril alaihi salam qila man hadha qala Jibril qila wa man ma'a qala Muhammad qala wa qad bu'itha ilaih qala qad bu'itha ilaih fafutiha lana fa idza ana bi Idris farahaba wa da'a li bi khair qala Allah azza wa jal wa rafa'nahu makanan aliyan. Kemudian kami pun naik ke langit yang keempat dan di sana Jibril minta untuk dibukakan pintu langit keempat. Lalu ditanya, siapa engkau? Maka Jibril menjawab, aku Jibril. Dengan siapa engkau? Maka Jibril menjawab, dengan Muhammad. Apakah dia diutus? Ya, dia diutus. Maka dibukakan pintu yang keempat, pintu langit keempat. Dan saya bertemu, kata Nabi, dengan Nabi Idris alaihissalam. Dia menyambutku dengan baik dan mendoakan kebaikan bagiku. Allah berfirman tentang Nabi Idris yang artinya, dan kami telah mengangkatnya, yaitu ke martabat yang tinggi, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Diangkat martabat yang tinggi, yaitu Nabi alaihissalam diletakkan, ditaruh Nabi Idris di langit yang keempat. Tsumma araja bina ila sama'il khamisah fastaftaha bi Jibril qila wa man hadha qala Jibril qila wa man ma'a qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi Harun sallallahu alaihi wasallam farahaba wa da'a li bi khair. Begitupun kami naik lagi ke langit yang kelima dan di sana pun orang bertanya, siapa engkau? Aku Jibril, kata Jibril. Jibril ditanya lagi, dengan siapa engkau? Dengan Muhammad. Maka apakah dia diutus? Iya, dia diutus, kata Jibril. Maka kami pun dibukakan langit yang kelima dan di sana kami bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun menyambutku dengan baik dan mendoakan kebaikan bagiku, kata Nabi. Tsumma araja bina ila sama'i sadisah fastabtaha Jibril alaihissalam qila man hadha qala Jibril qila wa man ma'a qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilaih qala qad bu'itha ilaih fafutiha lana fa idza ana bi Musa alaihi salatu wassalam farahaba da'a li bi khair. Maka di langit yang keenam di sana Jibril meminta dibukakan. Maka di langit yang keenam ada suara berkata, siapa engkau? Jibril menjawab, aku Jibril. Dengan siapa engkau? Jibril mengatakan, dengan Muhammad. Apakah dia diutus? Maka Jibril menjawab, ya, dia diutus. Kemudian di langit yang keenam kami bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyambutku dengan sangat gembira dan Nabi Musa alaihissalam mendoakanku dengan doa yang kebaikan, dengan doa kebaikan. Kemudian kami berangkat lagi
Summa araja bina ila sama'is sabi'ah, yaitu langit yang ketujuh. Pastabtaha Jibril alaihissalam, maka Jibril pun minta untuk dibukakan daripada pintu. Maka dia mengatakan, siapa ini? Jibril menjawab, qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilaih? Qala qad bu'itha ilaih. Maka apakah dia diutus? Maka Jibril menjawab, ya, dia diutus untuk berangkat ke sini. Maka dibukakanlah langit yang ketujuh. Lalu di sana kami bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, dan kami bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang, Nabi Ibrahim ini, ya, Nabi Ibrahim ini sedang musnidan zuhrah ilaih al-bait al-ma'mur. Itu dia sedang menyandarkan daripada punggungnya di Baitul Ma'mur. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Dia menyandarkan daripada punggungnya di Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi bersabda, wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawm 70,000 malakin la ya'uduna ilaih. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70,000 malaikat, yang ketika dia masuk dia tidak akan kembali lagi. Kemudian Nabi bersabda, thumma dhahaba bi ila sidrah, ya. Thumma dhahaba bi ila sidrah al-muntaha, sidratul muntaha. Wa idza waruquha ka'adhanil fiyalah, wa idza thamaruha kalqilal. Qala falamma ghashiyaha min amrillah ma ghashiyaha taghayyarat fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha. Maka kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha, yang Sidratul Muntaha itu daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan yang sangat besar. Saat ditutupi perintah Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, mengalami perubahan yang tidak bisa digambarkan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Sidratul Muntaha itu tidak bisa digambarkan, saking indahnya, saking luar biasanya. Tidak bisa digambarkan tentang keindahan daripada Sidratul Muntaha. Kemudian fa'uhiyallahu ilayya ma auha fafaradu alayya 50 salah fi kulli yaumin wa lailatin. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, ya, kepadaku, kata Nabi. Apa yang dia wahyukan kepadaku, yaitu Allah mewajibkan 50 solat sehari semalam. Panazalat ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku turun membawa perintah 50 solat itu, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa bertanya, faqala ma farada rabbuk ala ummatik? Apa yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan Allah kepada umatmu? Maka jawabku, kata Nabi, qultu khamsina shalah, yaitu 50 waktu, 50 kali solat. Qala, maka Nabi Musa berkata, irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik fa inni qad balautu bani Israel wa khabartuhum. Maka dia kata, kembalilah, minta keringanan kepada Allah, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan 50 kali solat. Saya telah mencoba Bani Israel, ternyata mereka pun lemah, ya. Mereka tidak bisa menjalankan perintah yang berat. Maka kemudian setelah mendengar daripada perkataan Nabi Ibrahim itu, faraja'tu ila rabbi, dan aku kembali kepada Tuhanku. Faqultu ya Rabb khaffif ala ummati. Ya Allah, kata sabda Nabi sallam, ya Allah, berikanlah keringanan bagi umatku. Masya Allah, kalimat ini luar biasa. Apa daripada sabda Nabi sallam, ya Rabb khaffif ala ummati. Sebenarnya Nabi ini ingin mengamalkan itu. Taatnya Nabi tidak bertanya kenapa 50 tidak dibawa, tapi karena perintah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Karena Nabi Musa telah mengetahui tentang perkara itu, beratnya umatnya menjalankan perintah yang berat, tidak bisa mereka. Maka Nabi
meminta kepada Allah, ya Rabb khaffif ala ummati, berikanlah keringanan bagi umatku. Maka Allah pun mengurangi daripada perintah kewajiban itu. Fahatta anni khamsan, dikurangi dariku lima salat. Faraja'tu ila Musa fakultu hatta anni khamsan, maka kemudian saya pun kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa merintahkan untuk kembali, maka Allah mengurangi untukku 5 lagi. Qala inna ummataka la yutiquna dzalika farji ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Nabi Musa pun mengatakan kembali lagi, tidak mampu umatmu 45 kali. Maka Palam azal arji baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam. Maka aku pun bolak-balik dari Nabi Musa terus minta kepada Allah, dari Musa kembali kepada Allah, hatta sehingga qala ya Muhammad, Allah berfirman, innahunna khamsu salawat kulla yaum wa lailatin likulli salah ashrun fadzalika khamsuna salah. Bolak-balik daripada Nabi meminta keringanan bagi umat karena ini daripada perintah Nabi Musa. Maka hinggalah Allah SWT berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 solat sehari semalam, 5 waktu solat sehari semalam. Namun barang siapa yang mengerjakan 5 waktu sehari semalam solat ini, maka 1 waktu itu sama derajatnya dengan 10, maka pahalanya sama dengan melakukan 50 waktu solat. Wa man hammi bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in 'amilaha kutibat lahu ashran wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanat fa in 'amilaha kutibat lahu ashran wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in 'amaliha kutibat sayyi'ah wahidah. Barang siapa firman Allah kepada baginda Nabi SAW, barang siapa yang berniat melakukan kejelekan tetapi ia belum mengerjakan kejelekan itu, maka tidak ditulis sebagai dosa, sedikit pun tidak ditulis dia berdosa. Tetapi jika dia mengerjakan, maka ditulis 1 daripada kejelekan baginya. Jadi kalau orang berniat melakukan jelekan, tapi dia tidak mengamalkan jelekan itu, tidak dianggap dosa. Tetapi ketika dia melakukan kejelekan, maka akan dianggap 1 dosa. Namun kalau kebaikan dia lakukan 1 kebaikan, kalau dia berniat dianggap 1 pahala, walaupun dia tidak mengamalkan. Ketika dia mengamalkan, maka akan dilipat menjadi 10 kebaikan. Qala, kemudian Nabi berkata, panazaltu hatta intahaitu ila Musa sallallahu alaihi wasallam fakhbartuhu. Kemudian baginda Nabi SAW menceritakan turun bertemu dengan Nabi Musa dan menceritakan daripada tentang hal itu, bahwa Allah perintahkan 5 waktu solat. Apa kata Nabi Musa lagi? Faqala irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali lagi wahai Muhammad, kembali lagi, minta keringanan lagi, enggak sanggup umatmu wahai Muhammad, kata Nabi Musa. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, beliau menjawab, faqultu, kata Nabi, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku sudah bolak-balik kepada Tuhanku, meminta kepada Tuhanku, maka aku malu wahai Musa, aku malu kepada Allah untuk bolak-balik minta. Masya Allah, inilah bagaimana hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis Allah SWT